Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga selalu dapat kabar baik ya buat kalian semua. Di sini aku sama dua temanku merekam ini pada malam hari ya tentunya untuk episode perdana kita yang pertama yaitu dari Tanpa Nama Podcast ya. Malam ini kita akan bahas tentang perghostingan ya. Ya kan? Iya. Ya kan? Iya. Gimana ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, nggak di-chat selama beberapa hari, chatnya cuma di-read doang. Ya, lu pernah ngerasain gak sih? Pernah banget, parah sih. Ya, ghosting tuh kayak mungkin gimana ya? Ya, susah dijelaskan ya, karena sakitnya udah tidak tertahan lagi ya. Terus kalau menurut lu, ghosting itu apa? Apa ya? Pas ghosting tuh menurut gue sih menyakitkan. Karena lu lagi sayang-sayangnya terus ditinggal pergi, gimana tuh? Ya kan? Bener-bener sakitnya tuh kayak kerasa sampai ke banyak orang gitu. Kayak yang denger juga ngerasa sakit juga ya. Kayak apalagi temen curhat lu gitu kan ya gak sih? Pasti. Mendingan kalau emang ada apa-apa gitu kayak bilang, kalau mau temenan bilang, kalau mau gimana-gimana ya bilang gitu. Nggak usah ngasih harapan gitu. Tiba-tiba di ghosting gitu kan. Sakit. Iya benar-benar. Lu pernah gak sih ghosting orang? Pernah sih. Oh, pernah. Nggak tahu sih kapan. Mungkin karena terlalu ilfil kali ya. Terus juga gue nggak suka banget sama cowok yang tiba-tiba nge-video call gitu, minta pap segala macam. Pasti kalian juga pada risih dong gitu. Oh, jadi kalau lu ghosting ada alasannya gitu ya, karena lu nggak suka cowok yang kayak gini, yang banyak-banyak maunya gitu ya. Nah, lu kalau lu nih, lu di ghosting kenapa? Lu pernah ghosting orang atau pernah di ghosting gitu? Kalau gue sih kebanyakan gue yang ghosting. Karena gue tuh kan baru menjalankan hubungan baru saat ini. Saat dulu tuh gue tuh impian gue tuh ya untuk senang-senang aja gitu, belum mau jatuh ke percintaan. Tapi kesini-siniin gue untuk pengen banget ngerasain tentang percintaan. Akhirnya ada beberapa cowok yang ngedeketin gue, dan emang ada aja sih cowok yang bikin ilfeel, jadi gue yang ngeghosting mereka. Terkadang juga mereka juga yang ngeghosting gue, ada beberapa gitu. Saat gue lagi sayang-sayangnya, apa itu karma atau bukan, gue kan juga nggak tahu. Kadang tuh ya, cewek tuh kalau ilfeel ya karena perlakuan cowoknya kayak gimana, bukan karena masalah mukanya, bukan masalah fisiknya. Kayak gimana si cowok tuh memperlakukan kita gitu ya, bener gak sih? Bener banget, jangan kayak tiba-tiba langsung minta video callan gitu, ngepop segala macam, kan kayak kelihatan menang fisiknya gitu. Ya kalau emang ini mah ya apa ya, ketemu atau apa sih gitu, terserah deh, nggak tahu lagi. Iya, maklumkan gue nanya-nanya ke kalian karena gue belum pernah di ghosting gitu secara. Kalau lu gimana? Kayak pengalaman lu sih deket cowok dari sekitar banyak cowok, mana yang paling menarik perhatian lu gitu? Yang nggak bakal lu ghosting di selanjutnya gitu? Ada si cowok, gue suka dari dia udah dari SMP. Walaupun dia pacaran sama kakak kelas gue juga, gue tuh dulu sempet suka banget sama dia, bahkan sampai gue screenshot foto-foto dia. Bahkan kalau misalnya mau berjodoh, gue pengen banget berjodoh sama dia gitu. Oh, iya. Oh, kalau lu sukanya secara dunia nyata ya. Tapi emang kalau dunia nyata tuh lebih apa ya? Lebih apa sih? Lebih kelihatan lah hasilnya ya gak sih? Bener-bener kalau virtual tuh kayak sakitnya tuh sakit banget sih, parah, nggak tahu kenapa kayak sakit banget gitu. Iya, kalau virtual kan ya lu belum kenal, kita belum kenal siapa, terus kalau main hilang ya udah hilang gitu. Kita nggak bakal bisa nyari lu di mana lagi gitu ya gak sih? Iya menurut gue, tapi kalau gue pacaran dengan virtual, kayak gue nih, gue sekarang lagi pacaran virtual. Dia ada di Batam, Bengkulu gitu. Gue entahlah di mana dia. Tapi kalau misalnya dia beneran mau nembak gue atau mencari gue tanya-tanya dulu, ini buat serius atau buat bercanda? Karena gue bilang, karena virtual itu lebih menyakitkan daripada real gitu. Jadi ya gimana ya. Tapi kalau gue sih selama ini belum pernah sih ya suka sama orang secara
virtual ya, kayak gue suka sama orang yang jauh jauh dari gue sendiri gitu, kayak gue kenal dia lewat media sosial tapi gue nggak langsung suka. Tapi ada ya, ada aja ada. Ya sukanya ya suka cuma sebatas mengagumi. Ya kan, kayak janganlah terlalu berlebihan suka sama orang yang bahkan kita nggak kenal sama sekali dia siapa gitu. Ya, terus kalau menurut lu ya berdua, boleh gak sih kayak punya perasaan yang lebih sama orang yang bahkan nggak kenal siapa kita, lu nggak kenal siapa dia gitu? Boleh aja sih, karena perasaan itu kan nggak harus dipatokkan gitu. Perasaan itu kan tentang diri kita sendiri. Intinya gini, kan kita nggak tahu. Kalau gue SMP dan gue suka sama kakak kelas, itu kan nggak tahu kenapa harus suka. Ya kan nggak harus gue SMP kelas 1 gue harus suka sama anak kelas 1, enggak gitu. Perasaan itu tuh bebas. Terkadang kita suka sama om-om, ya kan? Orang-orang lebih tua dari kita atau lebih muda dari kita, karena perasaan nggak boleh diatur. Menurut gue nggak boleh ditolak ukur, karena perasaan mah bebas say, ya kan? Tapi kalau misalkan kita suka, kalau misalkan atau chatan ya sama orang yang secara gadget lah ya istilahnya, yang lu kenal di media sosial, kita tuh harus tahu resikonya apa ya, kayak ditinggal pas lagi kita suka-sukanya gitu, ditinggal pas kita lagi gabut-gabutnya, biasanya gitu kan. Lu nyari yang virtual kayak gitu paling cuma buat chatan doang kan, ya gak sih? Bener banget, bener. Tapi kayak mendingan kalau kayak chatan gitu tuh sewajar-wajarnya aja, kayak chatan aja gitu, nggak usah kayak kebawa perasaan gitu kan. Takutnya juga sakit hati kan. Kadang juga apa ya? Kita tuh suka sama cowok yang kayak dia tuh perilakunya baik banget gitu ke cewek, kayak sopan gitu, ngehargain gitu, kayak tuh kita suka gitu. Tapi jujur ya, gue kalau gue tuh apa ya, gimana sih, kayak kalau gue udah ngesrek sama cowok, mau dia ganteng mau dia jelek bodo amat, ya gak sih? Lu kayak gitu juga gak sih? Bener banget. Gue tuh sempat suka sama orang yang lebih tua dari gue. Bahkan dia udah punya istri. Kan gue bilang tadi, perasaan itu kan nggak ada tolak ukur ya. Cuma lu mengontrol ya. Mengontrol, nggak sampai buat jadi gue pelakor ya guys. Itu tidak boleh jadi pelakor. hanya mengagumi kedewasaan dia, ketampanan dia, bisa jadi. Kalau lu sendiri pernah suka sama yang udah beristri kah, atau sama adik kelas lu, atau yang kayak gimana? Enggak sih, gue lebih ke adik kelas sih. Malah gue udah punya pacaran anjir. Emang paling benar gue doang. Tapi sayangnya gue suka sama orang yang lebih tua. Gak apa-apa. Tapi kan dia nyata, gue nggak suka dia lewat media sosial, dia nyata depan mata. Pernah ngobrol. Nggak, bukan nyindir kan, fakta. Gue membicarakan tentang fakta. Pertanyaan terakhir ada lagi nggak? Terus ada gak dari lu berdua ada yang mau ditanyain ke gue gitu? Dia gini guys, dia tuh belum pernah ngerasain percintaan. Dulu gue tuh kayak mikir, apaan sih percintaan, gak enak banget, mendingan dia sendiri gak ada yang chatan, kita bisa nonton YouTube sepuasnya. Gue juga mikirnya gitu. Tapi setelah gue kenal percintaan, gue tuh kayak sering tidur malam, teleponan, bucin sendiri, suka nge-like foto-foto baca-bacaan instastory. Padahal gue tuh nggak pernah sebelum nge-like begitu. Gue tuh sering nge-like karena gue suka Korea ya, jadi gue suka banget baca-baca artikel Korea daripada kayak tentang percintaan. Dan lu tuh belum pernah ngerasain itu. Ketika lu udah ngerasain percintaan, lu akan berubah dramatis. Kadang ada baiknya, ada buruknya ya dalam percintaan kayak gitu. Ya banyak sih dampaknya ya. Tapi alangkah lebih baiknya kita tuh ngambil sisi baiknya gitu, sisi positifnya, gimana percintaan itu kayak menghilangkan stres lu sendiri gitu, ya gak sih? Bener banget. Ya mungkin nyari apa gitu, ada yang lebih sayang sama lu atau lebih apa, kan kita nggak tahu.
Karena apa ya, beda-beda orang tuh, beda-beda cari kebahagiaannya. Mungkin orang tuanya gimana kan kita nggak tahu. Jadi kayak dia tuh nyari pacaran gitu. Tapi jujur, gue kayak nyesel banget tau kenal pacaran kayak nagih, terus juga kan zina, terus kan dosa. Ya gitu. Tapi kan iya sih kalau orang kayak nyari referensi yang beda-beda tuh, referensi tuh buat menyenangkan diri sendiri kan beda-beda ya. Kayak gue ya, gue meluangkan banyak waktu buat diri gue sendiri tuh buat menyenangkan juga gitu. Kalau orang mungkin mikirnya kok lu sendiri terus sih, apa enaknya? Tapi menurut gue itu gimana caranya biar diri gue sendiri tuh senang gitu. Ya gak sih, kalau lu kayak gimana? Oh, menurut gue karena kita tuh juga kenapa kita disuruh Lu nyari referensi kesenangan lu tuh kayak gimana? referensi kesenangan gue ya gue baca-baca tentang Korea, nonton drakor atau nonton lagu-lagu, karena menurut gue gini, melihat cowok tampan itu bikin hati bahagia. Niat cowok tampan, cewek cantik itu bisa bikin hati bahagia. Ini bukan di Korea. Cewek ini, gue tuh suka kayak cewek di lingkungan gue tuh ada yang cantik banget tuh, itu bikin hati gue bahagia walaupun gue nggak begitu cantik. Gak tau kenapa. Terus udah gitu cantik, ganteng, perilakunya juga baik, itu yang bikin seneng juga ya. Bener banget. Good looking, menurut gue sih kalau good looking tuh percuma coba menang ganteng tapi no attitude mah. Gue sering banget nemuin cowok-cowok kayak gitu. Kayak gue pernah suka sama orang yang udah ganteng, cuma perilakunya jelek banget dan gue nyesel banget. Gila, pernah suka sama dia. Lu pernah gak sih? Pernah sering banyak banget malah. Kayak apaan sih anjir, lu biasa-biasa aja pas-pasan, tapi attitude lu nggak ada gitu kan, apa yang mau lu banggain gitu. Coba deh kalau udah ganteng, attitude baik, pasti banyak banget yang nyenengin. Tapi kan gue lagi suka sama cowok yang attitude-nya ada, ganteng. Tapi kan pandangan gue dia ganteng, cuma gue nggak tahu ya pandangan lu berdua tuh dia kayak gimana gitu. Tapi kayak lu pernah mikir gak sih, kan kita kan pasti udah milih kriteria lah ya, kriteria kita nanti di masa depan kayak gimana. Tapi kalau semisal nggak sesuai kriteria lu sendiri tuh kayak gimana? Kalau kereta gue Enggak. Kalau misalkan si kriterianya ini nggak sesuai sama kriteria lu gitu, kriteria masa depan lu tuh nggak sesuai sama kriteria lu dari sekarang gitu, ngerti gak? Kalau gue sih gue nggak terlalu buat ngatur-ngatur kereta gitu. Gue yang penting dia tuh kayak baik hati, nggak sombong, rajin sholat dan bisa bahagia. Itu kriteria Oneng. Oh, pokoknya jodoh itu kan kita nggak ada yang tahu. Siapa tahu kita ngejalanin sama yang ini sampai 5 tahun, terus jodoh kita beda lagi. Iya, karena menurut gue tuh kalau soal jodoh ya atur aja sama Tuhan gitu. Kalau kriteria lu sendiri kayak gimana? Yang penting nggak main tangan, terus nggak boleh sombong, terus taat agama. Karena orang tua gue kayak agama tuh kayak nomor 1 gitu. Yang penting agama gitu. Nggak apa-apa sederhana, yang penting agamanya ada gitu. Kayak buat membimbing anak-anaknya nanti, istri-istrinya nanti gitu. Istrinya gitu. Bekerja keras, ya gitu-gitu sih. Ya udah. Kalau kriteria gue sendiri ya, yang penting dia nggak pelit sama keluarga gue ya. Nomor 1 itu, terus nomor 1 lagi dia tahu agamanya gitu. Kayak sederhana mah bodo amat, tapi yang satu yang penting gue yang kaya. Karena kalau cewek kaya tuh bener-bener enak gitu, ya gak sih? Iya. Bener banget. Bener banget. Oke, mungkin karena udah kepanjangan kali ya. Untuk episode perdana ini kepanjangan. Apa kita sudahi aja saja di sini ya? Kalian ada pesan-pesan kah untuk orang yang ada di sana? Semoga kalian di masa pandemi ini kalian selalu baik-baik, sehat-sehat, dan jaga diri kalian pokoknya yang baik-baik. Gitu aja sih. Apa? Pesan-pesan Buat apa? Pesan-pesan buat orang-orang yang dengerin ini. Terima kasih juga. Ya, semoga nggak bosan-bosan sama podcast kita gitu kan. Semoga banyak inspirasi yang diambil gitu. Ya udah gitu deh.
Kalau pesanku buat kalian, semoga kalian dijauhi dari orang yang jahat, orang yang punya niat buruk buat kalian ya. Orang yang seharusnya nggak ada untuk kalian gitu. Terus tetap sehat di masa yang lagi nggak sehat ini gitu ya. Ya pesanku tuh cuma segitu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.